Ada 5 alasan sanad yang ali ini sehingga dibagi menjadi 5 pembahagian sanad yang ali. Alasan pertama kerana dekat kepada Nabi. Alasan kedua kerana dekat kepada imam hadis. Alasan ketiga kerana dekat dengan kitab-kitab hadis. Alasan keempat kerana terdahulu wafatnya perawi. Alasan kelima kerana terdahulu pendengarannya perawi, terdahulu mendengarnya perawi dari guru. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa kullu ma ay hadithin qalas rijaluhu ay rijalu isnadihi ala ay urifa indahum bi annahul aliyu wa qasamuhu ila khamsati aqsamin. Al awalu intihauhu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bidzalikal adadil qalili bin nisbati ila sanadi akharin yaridu bihi dzalikal hadithu bi ainihi bi adadi kathirin wa hadha huwal qulul mutlaqi fa in saha sanaduhu kanal ghayatal quswa fa amma idza kana ma'a du'fin fala iltifata ila hadha ulwi sima in kana fihi kadzabun sadiyuha ay yantahiya ila imamin min a'immatil hadithi di sifatin adiyatin kal hufadhi wa tabti wa tasnifi wa ghairi dzalika minas sifatil muqtadiyati lil tarjihi ka syu'bata wa malikin wa tsauri wa syafi'i wal bukhari wa muslim wa nahwihim wa hadha huwal ulul nisbi. Dan bermula titik ma ai artinya hadis yang sedikitlah rijal laki-lakinya hadis. Ai artinya rijal sanadnya hadis itu ala tinggi. Ai artinya itu dikenalkan di sisi mereka ulama hadis dengan bahawa dianya sanad, rijal sanad itu ali, tinggi, dan membagikan mereka ulama hadis akan dianya ali, hadis ali atau sanad ali akan 5 pembagian. Bermula pertama itu sampailah ianya sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampainya dengan apa? Dengan demikian jumlah bilangan yang sedikit. Dengan sebab perbandingan kepada sanad yang lain yang datang dengan sanad lain oleh demikian hadis. Dengan apa demikian hadis? Demikian hadis dengan ainnya hadis beserta jumlah bilangan yang banyak. Wahada dan bermula ini
pertama, huwa dianya pertama, itu Ali yang mutlak. Maka jika kuatlah sanadnya Ali, niscaya ada ianya sanad itu ghayatul quswa. Ghayatul quswa artinya batas akhir, atau sanad berada di level atas. Maka adapun apabila ada ianya sanad beserta dhaif, niscaya maka tidak diperhatikan itu kepada ini Ali. Lebih-lebih lagi jika ada padanya sanad itu kadzabun, dusta. Wasaniyuha, bermula yang keduanya lima, itu bahawa sampai ianya sanad kepada imam dari segala imam-imam hadis. Imam yang mana? Imam yang mempunyai sifat yang tinggi, seperti hafid, dabit, karangan, dan selain demikian yang mempunyai sifat yang tinggi daripada sifat-sifat yang menghendaki ianya sifat bagi kuat, seperti Syu'bah, Maliki, Thawri, Syafi'i, Al-Bukhari, Muslim, dan semakna mereka semua. Wahada, dan bermula ini yang kedua, huwa dianya ini, itu Ali yang nisbi. Lanjut dari masalah yang di belakang. Sekarang masuk pada pembagian nomor 13 dan 14 dari pembagian hadis, yaitu mengenal sanad-sanad yang tinggi dan sanad-sanad yang rendah. Ini masalah mengenal sanad-sanad yang ali, yang tinggi, sanad yang tinggi atau sanadnya sedikit. Mengenal sanad-sanad yang sedikit, sanad-sanad hadis yang sedikit. Dan wanazir, iaitu sanad-sanadnya yang banyak. Yang rendah, maksudnya rendah itu sanadnya banyak. Kalau Ali tinggi sanadnya, maksudnya iaitu sedikit sanadnya, itu perawinya sedikit. Kalau nazir, iaitu banyak perawi atau rendah perawi. Lawan tinggi iaitu rendah. Maksud rendah di sini banyak perawi untuk sampai kepada Nabi. Iaitu waquluma, setiap hadis yang perawinya sedikit, itulah Ali namanya, hadis Ali atau sanad yang Ali. Jadi sebenarnya waquluma artinya hadis yang lebih pantas ditafsir dengan kata sanad, bukan dengan kata hadis. Karena Ali ini sifat sanad, bukan sifat matan. Sifat sanad, bukan sifat matan. Di sini ingin dijelaskan tentang sanadnya. Sanad hadis ini ada yang banyak, ada yang sedikit. Maka tafsir dengan kata hadis ini tidak pantas. Yang lebih pantas ditafsir dengan kata isnad. Atau boleh juga ditafsir dengan kata hadis, tapi maksudnya min haitsu sanad. Hadis min haitsu sanad. Tidak salah juga. Tapi kalau ditafsir dengan isnad lebih jelas dibandingkan ditafsir dengan kata hadis tapi maksudnya min haitsu hadis. Lebih baik ditafsir aja dengan kata isnad, jelas. Tidak mesti ditakwil ke sini ke sana lagi. Sudah terang maksudnya. Makanya di sini yang dimaksudkan di sini adalah sanad hadis. Kalau sedikit sanad hadis iaitu rijal. Rijal ini bermakna sanad. Jadi idafah kata rijal kepada isnad idafah bayani. Idafah bayani berarti maksud di sini rijal ini adalah sanad hadis atau perawi hadis. Makin sedikit perawi hadis, itulah namanya Ali. Sanad Ali. Yang dimaksud sanad Ali adalah sedikit, sanadnya sedikit. Makanya Ali adalah
tiap-tiap hadis yang perawinya sedikit. Perawinya sedikit. Itulah ahli. Ala ditafsir dengan urifa. Ini juga tidak tepat tafsirnya. Lebih tepat ditafsir dengan kata irtafa'a. Bukan dengan urifa, bukan dengan fi'il majhul, tapi dengan fi'il ma'ruf. Itu irtafa'a, tinggi maknanya. Ala ini tinggi. Itu sanadnya tinggi. Maksud sanad tinggi iaitu sanad hadis sedikit. Sanadnya tidak banyak. Makanya dinamakan sanad yang levelnya tinggi. Maksud sanad yang levelnya tinggi iaitu sanadnya sedikit untuk sampai kepada Nabi. Sedikit sanad untuk sampai hadis kepada Nabi, ya itu namanya ali. Sanad ali. Jadi ditafsir, walaupun ditafsir seperti ini, tapi maksudnya tinggi. Kalaupun ditafsir seperti ini dikenalkan di sisi mereka ulama, maksudnya yaitu bi'anahu ali. Sanadnya itu ali, sanadnya ali, yaitu sedikit. Sedikit sanad, maka itu namanya sanad ali. Kemudian waqasamuhu, ulama hadis membagikan ali ini kepada 5 pembagian. Sanad ali, sanad yang sedikit. Jadi ulama hadis membagikan ali ini kepada 5 pembagian. Pembagian yang pertama yaitu intihauhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika adadi qalil binisbati ila sanadi akharin yaridu bihi dzalika hadis ilah. Yang pertama, ahli yang pertama yaitu sampai sanad kepada Nabi dengan jumlah bilangan yang sedikit, dengan jumlah yang sedikit. Jadi ahli yang pertama yaitu sanad-sanad yang sampai kepada Nabi dengan jumlahnya sedikit, jumlah perawinya sedikit. Ini ahli yang pertama. Atau nanti di depan itu namanya ali mutlak. Ali mutlak yaitu sanad sampai kepada Nabi dengan jumlah sedikit perawi. Makanya dinamakan ali, yaitu yang dimaksud dengan ali yaitu sanadnya sedikit, perawinya tidak banyak, sedikit. Kemudian kita lanjut. Sampai sanad kepada Nabi dengan jumlah sedikit dengan sebab perbandingan hadis yang sama yang diriwayat yang datang dari sanad yang lain, tapi jumlah sanad lain banyak. Hadis tadi yang sama, ini yang sama, lafaz yang sama, hadis yang sama dari perawi yang lain atau sanad lain, tapi jumlahnya banyak. Sedangkan hadis dari sanad ali, jumlah perawinya sedikit. Maka ini yang pertama. Yang pertama, ali yang pertama yaitu sanad sampai kepada Nabi dengan jumlah sedikit, dengan perbandingannya yaitu hadis yang sama yang datang pada perawi yang lain atau pada sanad lain, namun jumlah sanadnya banyak. Paham kan? Pokoknya ingat, hadis sanad ali adalah sanadnya sedikit sampai kepada Nabi. Tidak, jumlah sanadnya tidak banyak atau jumlah perawinya tidak banyak untuk sampai kepada Nabi. Perbandingannya yaitu perbandingan kenapa sedikit? Yaitu perbandingan hadis yang sama namun datang dari sanad yang lain, dari jalur yang lain, datang hadis yang sama dari jalur yang lain, jumlah perawinya banyak. Sedangkan dari jalur A, kalau kita buat contoh, dari jalur A perawinya sedikit untuk sampai kepada Nabi. Sedangkan hadis yang sama juga datang dari jalur yang lain, yaitu dari sanad yang lain, sampai kepada Nabi,
jumlah perawinya banyak. Ini perbandingan kenapa sedikit. Wa hadha huwa ulu mutlak. Ini dinamakan ini adalah ahli mutlak. Ahli mutlak. Makanya ahli mutlak yaitu tidak dikaitkan kepada sampai hadis kepada imam hadis. Mutlak langsung kepada Nabi. Sanadnya langsung sampai pada Nabi. Makanya dinamakan ahli mutlak. Ahli mutlak tanpa kait, tanpa terkait kepada ulama imam hadis. Langsung sanadnya sampai kepada Nabi dengan jumlah sedikit. Maka ini dinamakan ahli mutlak. Kemudian sedikit lagi nanti akan kita jelaskan isi di dalam sedikit. Fa'in saha. Ini saha ini bermakna qawi, yaitu kuat. Makna kuat. Andai kata sanad ahli ini kuat, berarti sanad itu dinamakan ghayatul quswa. Ghayatul quswa yaitu maksud ghayatul quswa kalau dalam bahasa kita sanadnya berada di level atas, yaitu sedikit. Dinamakan ghayatul quswa. Kalau sanadnya kuat. Adapun ini lawan kuat. Apabila pada sanad ada dhaif. Adapun apabila sanad tersebut berserta dhaif, maka tidak diperhatikan ahli. Maka tidak diperhatikan iltifat, maka tidak diperhatikan kepada ahli. Karena ahli sanadnya kuat. Maka kalau terjadi pada sanad sedikit tapi terjadi sanadnya lemah, maka tidak diperhatikan ahli. Lebih-lebih lagi kalau sanadnya ada pembohong atau ada sanad yang dusta, ini lebih-lebih lagi tidak diperhatikan ahli. Lebih mudah dijelaskan, jangan dibilang ini ahli karena sanadnya lemah, apalagi sanadnya ada yang dari sanad pendusta. Maka tidak diperhatikan ahli. Coba perhatikan ini kesimpulannya. Kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan yang 5. Kan ahli ini dibagi kepada 5 pembagian. Jadi kesimpulannya, kenapa dibagi yang kelima? Karena ada kala ahli ini ahli sanad, iaitu sanadnya tinggi karena dekat kepada Nabi. Sedikit perawi lebih dekat kepada Nabi. Maka ada kala tinggi sanadnya atau ahli sanadnya karena dekat alasannya, dekat pada Nabi. Ada juga alasan ahli sanad ini karena dekat daripada imam, dekat kepada imam hadis, atau dekat kepada kitab-kitab hadis yang kuat. Juga ahli sanad dinamakan. Berarti ahli sanad ini ada alasan karena dekat kepada Rasul, ada alasan karena dekat dari imam kepada imam hadis, ada alasan dekat kepada kitab-kitab hadis. Nanti ini ada di luar, ada di luar semuanya ada. Karena kan 5 pembagian, nanti akan dijelaskan di luar satu persatu. Atau ahli ini alasan sanadnya ahli atau sedikit sanadnya karena terdahulu wafat sanad. Terdahulu wafat. Atau terdahulu pendengaran sanad kepada gurunya. Nanti ada pembagian. Yang pertama pokoknya ini ahli mutlak. Kalau di luar ahli mutlak, ahli sanad, yaitu sanadnya sedikit sampai kepada Nabi, sedikit dengan jumlah sedikit. Alasan kenapa ahli sanad atau sedikit sanad karena dekat kepada Nabi. Ini pembagian pertama.
Kalau dekat kepada imam, nanti ada kita jelaskan di luar. Ini pembagian kedua. Kalau dekat kepada kitab, kita hadis, ini pembahagian yang ketiga. Kalau alasan Ali karena terdahulu wafat sanad, ini yang keempat nanti. Adapun satu lagi iaitu terdahulu mendengar satu perawi dari gurunya. Ini yang pembahagian yang kelima, Ali yang kelima. Jelas, itu kesimpulannya. Jadi kalau ditanya Ali sanad atau Ali mutlak. Ali mutlak, kenapa dinamakan Ali mutlak? Karena langsung kepada Nabi. Makanya dinamakan Ali mutlak. Kalau dinamakan Ali sanad, karena ini dekat kepada Nabi. Karena setiap sanad yang tinggi atau sanad yang sedikit, ini ada 5 alasan. Pertama, alasannya dekat kepada Nabi. Itulah pembagian pertama di luar. Kalau alasannya dekat kepada imam hadis, ini pembagian kedua. Nanti akan kita jelaskan di luar. Ada alasan dekat kepada kitab-kitab hadis. Ini pembahagian ketiga. Ada alasan sanadnya sedikit atau Ali sanad, karena alasannya yaitu terdahulu wafat sanad. Nanti di pembahagian keempat di depan nanti. Atau satu lagi yaitu alasannya terdahulu simak, mendengar perawi dari gurunya. Ini yang kelima, nanti ada di depan. Pokoknya kalau ditanya kenapa Ali sanad, tinggi sanad, maksudnya yaitu sanadnya sedikit. Alasan sanadnya sedikit, ini ada 5 alasan. Jangan lupa. Kalau pembahagian pertama yaitu Ali mutlak. Kenapa sanadnya sedikit? Karena dekat kepada Nabi. Karena jumlah sanad yang sedikit sampai kepada Nabi. Ya, alasannya dekat kepada Nabi, makanya dinamakan Ali sanad. Faham? Kemudian yang kedua, saniyuham. Yang kedua dari 5 pembagian yaitu sampai kepada imam hadis. Salah satu imam hadis. Imam yang mana? Imam yang mempunyai sifat yang tinggi. Salah satunya sifat yang tinggi seperti hafalan kuat hafalan, dabit akurat dalam meriwayatkan hadis. Dabit ini kan termasuk Imam Bukhari kan termasuk dabit, ada sifat dabit yaitu akurat dalam meriwayatkan hadis. Di samping kuat hafalan, kemudian Imam Bukhari tulis dalam kitabnya. Maka ini dabit, kuat akurat dalam meriwayatkan hadis, ada sifat. Maka imam hadis yang mempunyai sifat yang aliyah, sifat yang tinggi, yaitu sifatnya kuat hafalan, terdabit dan ada karangan kitab. Dan selain demikian yaitu sifat-sifat yang menghendaki kepada kuat. Contoh seperti Syu'bah. Ini perawi Syu'bah ada sifat kuat. Malik, Sauri, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim dan semakna mereka itu. Ini perawi-perawi yang ada sifat yang menghendaki kepada tarjih, yaitu kepada kuat perawi. Jadi yang kedua, sanad Ali atau Ali sanad sampai sanadnya kepada imam ini, kepada imam hadis. Makanya dinamakan Ali sanad ini adalah Ali nisbi. Ali nisbi. Ini alasan kenapa dinamakan Ali sanad. Alasannya karena dekat kepada imam hadis. Karena dibangsakan hadis ini kepada imam. Sanadnya sampai kepada imam hadis, kepada salah satu imam dari imam-imam hadis yang mempunyai sifat-sifat aliyah. Contoh seperti Imam Syafi'i. Kalau ada perawi sampai kepada Imam Syafi'i, ini termasuk Imam Syafi'i adalah imam hadis. Termasuk imam hadis yang mempunyai sifat yang aliyah.
Jadi yang kedua ini dinamakan ali nisbi. Ali nisbi. Kalau yang pertama kan ali mutlak. Yang kedua ali nisbi. Kalau ditanya soal ali sanad, ali sanad, ya alasannya karena dekat kepada imam hadis. Seperti yang pertama, kalau yang pertama ditanya ali sanad karena dekat kepada Rasul. Ali yang kedua ini ali nisbi ini sanadnya sampai kepada imam, tidak sampai kepada Nabi, sampai kepada imam. Ini dinamakan ali nisbi. Ali nisbi adalah sanad-sanad yang sampai kepada imam hadis. Paham? Ya. Ya, kalau ditanya soal nisbi, ya ternisbah sanad sampai kepada imam hadis. Paham kan? 3 tu kamu ulang surah dengan singkat mantong. Nyo kena pegah pembahagian ke nombor 11, nombor 14 dari pembahagian hadis. Nombor 11 berhubungan tentang mengenal ali. Nombor 14 iaitu mengenal nazil. Alinyo sanad, sifat sanad. Nazil juga sifat sanad. Alinyo sanad yang tinggi. Maksud sanad tinggi, sanad ni sedikit. Nid. Maksud nazil iaitu sanad ni le untuk tok kepada Nabi. Menyo ali sanad ni sedikit untuk tok ke Nabi. Nyo kena pegah ino. Masalah mengenal tu. Tatui ali. Sanad ali. Sanad sedikit dengan jumlah sedikit tok kepada Nabi. Nombor 11. Nombor 14 sanad yang nazil ke. Sanad ni perawi ni le untuk tok kepada Nabi. Wa kullu ma ai hadithin. Nyo dah jelaskan matan ini. Harus dah perempatkan matan ini. Nyo ketafsir hadis, kata ma ketafsir hadis. Yang lebih tepat, baik hadis dah tafsir. Pecik sanad dah tafsir. Kejut lagi ya. Karena alinya sifat sanad, bukan sifat matan. Jadi menyata tafsir kata hadis, seakan-akan alinya sifat matan hadis. Nyo yang salah. Karena alinya perawi ini niat untuk tok kepada Nabi. Jumlah sedikit perawi sampai kepada Nabi. Jadi yang lebih pandai tak tafsir kata hadis, tapi isnad atau sanad. Mata tengku musanah ditafsir kata hadis di sini kibah. Jud, tapi harus nak tanggung. Cara nak tanggung ji maksud hadis ditafsir hadis no berarti hadis min haisu sanad. Karena ino yang kena pegah sifat sanad, konsifat mata hadis. Jadi lebih tepat tafsir ke sanad. Mempunyai musanah berarti tengku berarti tafsir kata hadis, anyan hadis min haisu sanad kena pegah ni. Karena emang sanad kena jelaskan ini. Kena turi sanad hadis ni. Na yang ni, na yang ni. No yang kata bahas ni. Ini yang lebih tepat dan tafsir isnad. Uluma ke. Tip-tip hadis yang sedikit perawi. Rijal ke. Getafsir tu rijalnya rijal saisnadihi ke. Lelaki sanad hadis. Nyo idafah rijal kepada isnad juga idafah bayan. Idafah bayan. Karena rijal dengan sanad lafaz muradif. Rijal engke sanad, engke perawi. Isnad engke perawi. Jadi idafah kata rijal kepada isnad nyo idafah bayan. Kena pegah rijalnya pun sanad hadis. Ala dapatah nyo mata-mata le. Nyo pi getafsir urifa dengan fi'il majhul getafsir. Sebenarnya yang lebih pas getafsir baik dengan fi'il majhul, tapi fi ma'ruf. Toh fi ma'ruf ji iaitu irtafa'a. Karena ala ke tinggi makna ji. Ya irtafa'a lafaz fi'il ji lebih pas.
Tip-tip hadis yang sedikit perawi itulah ahli juga atau alam. Tip-tip hadis yang perawi jihnit yang ke ahli nama ni. Berarti yang ke ahli gimana? Yang ke sanad ahli. Sanad yang sedikit, yang kena ke ahli. Perawi jihnit, makanya ke ahli, sanad yang sedikit. Ya, kamu orang. Apa maksud di aniji purifa indahu? Tip-tip hadis yang sedikit perawi itu dikenalkan di sisi mereka ulama hadis bahawa sanadnya adalah sanad ahli. Berarti atunan sedikit perawi yang gebuhnan sanadnya sanad ahli. Gebuhnan sanad ahli. Berarti kesimpulan itu sanad ahli kibah mufhum sanad ahli. Sanad yang nit sanad untuk ke Nabi. Bakal dikedulang. Wa qasamuhu ulama hadis gebagi ahlinya kepada 5 buah pembagian. Gebagi ahli kepada 5 pembagian. Pertama, bet tatuah dia dua le tertambung ada dalam macam. Ya, kamu kan. Wa hasil kesimpulan lagi nyo, titik daripada Ibnu Salah dan Ibnu Tahir setiap waktu berkata lagi nyo, tiba berkata sanad-sanadnya dari 5. Ya, sanadnya dari 5. Pembagiannya adalah 5. Kedua Ibnu Salah, Ibnu Tahir ittifaq awaknya dah ada mahiyah pertama dan yang kedua. Sedangkan mahiyah yang ketinggalan nyo khilaf pendapat antara wajah dua. Wajah dua berarti Ibnu Salah dengan Ibnu Tahir sepakat awaknya tentang pertama kedua. Lagi kedua dengan dua. Yang pertama ke khilaf ni iaitu ketinggalan. Yang khilaf mahiyah awaknya. Mahiyah tentang pembahagian dua itu khilaf antara dua. Mahiyah ta'rif kamu kan zat awak penjelasan awak beda. Khilaf antara dua. Yang sepakat cuma dua. Lima nyah nak sepakat. Kemudian yang awal, yang awal. Yang awal iaitu angkata 2 yang gerujuk kepada ahli musafah juga. Ulu musafatin. Bermakna ulu musafatin iaitu sedikit bilangan nit jumlah perawi. Kedua nya jumlah perawi nit untuk tok kepada pertama tok pada Nabi, kedua tok kepada imam hadis, kedua tok kepada kitab-kitab hadis yang dikarang oleh imam hadis. Ya, kakak mohon. Sedangkan dua yang akhir yang ke-5 nya dirujukkan kepada ahli sifat bak perawi atau syekh. Ya, tinggi sifat bak rawi si perawi atau syekh si perawi. Kesimpulan 5 ni lagi yo. Ada kala ahli isnadnya akan berbohnak ahli isnad tinggi sanad. Ada kala alasaji dekat kepada Nabi. Apa? Ada kala dekat daripada imam hadis. 2. Ada kala ilaji dekat kepada kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis yang pertama. Kala. Atau ada kala tinggi sanad ni kerana terdahulu wafat perawi. Ya, alasan liqudami ke terdahulu wafat perawi. Ya, alasan kebunan ahli sana. Atau labah tu yang kelima, terdahulu dengarnya si perawi. Itu nalika tabah-tabah yang kelima. Beka tibit malu. Jadi ulama hadis dibagi ahlinya kepada 5 buah pembagian. Pertama,
Ali pertama itu intihauhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika adadi qalil binisbati sampai habis. Ali pertama adalah sanadi sampai kepada Nabi dengan jumlah sedikit. Nyo Ali yang pertama. Dengan jumlah sanad, dengan jumlah sedikit sanad sampai kepada Nabi. Dengan sebab perbandingan kepada sanad yang lain. Dengan perbandingan di bab sanad yang lain yang datang hadis sama aja. Datang hadis sama aja, tapi jalur sanad yang lain. Namun sanad yang lainnya untuk tok kepada Nabi sanad ni jumlah dia. Ya. Jadi sedikit perawi, sedikit jumlah perawi tok kepada Nabi dengan perbandingan di hadis yang sama yang daripada sanad lain, namun jumlah sanad lain le. Hanya yang pertama, gebunan yang pertamanya iaitu Ali mutlak. Patut ke mutlak kerana langsung sanad dengan jumlah sedikit tok kepada Nabi ke mutlak. Geken Ali sanad, patut ke Ali sanad kerana tua dengan Nabi. Kerana sanad sedikit ia lebih tua je kepada Nabi. Kamu orang? Jadinya yang pertama lah, yang pertama. Yang pertamanya nak tafsir baca. Fa'izaha sanaduhu kanal ghayatal quswa. Menyosanadi kuat, sahanya bermakna kawa, iaitu kuat. Kalau mana saya kuat. Jadi menyoga tafsir dengan makna kuat, ya terbenar sahih, terbenar hasan, terbenar sahih. Jadi fa'in saha ada kata sanadi kuat sanadi nyan kebuhnan ghayatul quswa. Sanadnya sanad ghayatul quswa. Apa makna ghayatul quswa? Ghayatul quswa tok batas akhir. Tok batas akhir iaitu sanad yang level tinggi kerana tok pada Nabi. Ya, menyok kuat perawi apa? Menyok kuat sanad. Menyok sanad kuat yang guna ghayatul quswa. Ya, kamu apa ghayatul quswa? Menyok makna logat batas akhir. Tok kepada jumlah sedikit, tok kepada Nabi. Level sanad dia, level paling tinggi. Kamu apa? Maka ada kata sanad sedikit na yang sahih sanad ni. Menyok na yang lain nyabati hanya keperhatikan kepada Ali. Kamu walaupun jumlah sedikit tapi hanya perhatikan lah. Hanya geken Ali. Kamu apalagi lebih-lebih lagi menyuasana na yang dusta tu, na perawi dusta, apalagi punya dusta tingkat sahih mentang hanya gebuh Ali, hanya geken sana Ali, tak ada sana yang lain. Apalagi punya sanad pun bohong, punya sanad pun dusta. Lebih parah lah. Hana ke Ali. Kamu apa? Jadi pada berhadap apa? Ali-nya adalah sifat sanad, kon sifat matan. Atau dalam bahasa lain, Ali-nya nama sanad, kon nama matan hadis. Jadi Ali-nya kon matan hadis, perawi hadis. Maka kau kenali. Ya adinya maksudnya apa? Tingginya maksudnya net perawi. Sedikit perawi untuk pada Nabi. Kamu orang. Nyat Ali pertama, gebunan Ali mutlak. Dia tak ke Ali mutlak ada dulu. Iaitu langsung untuk pada Nabi. Alasaji maka alasaji kerana dekat pada Nabi. Nyanya Ali pertama dengan jumlah perawi sedikit sampai kepada Nabi. Ya alasaji dekat pada Nabi. Geken Ali mutlak kerana langsung kepada Nabi sampai sana. Yang kedua saniyuha. Yang kedua dari 5 pembagian Ali sanad, iaitu sampai kepada imam. Yang imam hadis. Imam hadis. Sanad itu pada imam. Walaupun waktu itu kepada Nabi itu sanad kala.
tapi jumlah perawi ikut kepada imam hadis nya sedikit perawi ni. Walaupun menyatakan nisbah sampai ikut pada Nabi, perawi ni terserah. Tetap kekenaan ni sanad dia kena tabat ikut kepada imam. Kadang-kadang 5 pembagian. 5 pembagian tu. Yang kedua, sanad ni ikut imam mentau. Nah, sedikit dengan jumlah sedikit sampai kepada imam hadis. Walaupun menyerta putuk sanad kepada Nabi, lebih sanad tu. Yang terserah. Pokoknya kan bukan Ali. Kamu kan? Bukan sanad yang Ali ke. Dapat putuk kepada imam. Jika ini tak kala imam yang moden tu. Nak kait imam yang tipe Ali. Tipe-tipe yang tinggi tu. Hufat. Iaitu hafalan kuat hafalan, akurat dalam riwayat hadis. Yang kau tahu tak apa ia apa kena bak Imam Bukhari. Ya, kamu kan. Al-had tasneh na karangan. Ya, na tipe-tipe lagi iaitu kuat hafalan, akurat dalam riwayat atau tabit dalam bahasa yang masyhur. Orang imamnya tu tabit iaitu akurat dalam riwayat hadis. Ya, le kuat hafalan boleh lah tu. Itu tabitlah. Anak karangan. Dan selain demikian, iaitu sifat-sifat yang diba kepada kuat perawi, kuat imamnya ni kuat. Kamu kata tipe-tipe yang dikehendaki kepada tarjih, itu untuk dikehendaki tipenya kuat imamnya. Sehingga dah tipenya imamnya kuat. Contoh Syu'bah. Contoh lain Maliki. Jadi perawi yang kuat tau. Sauri. Kamu kata Syafi'i, Imam Bukhari, Muslim yang semakna dengan awaknya. Kamu kata nyo tok sanad hadis kepada Imam Bukhari atau kepada Al-Syafi'i atau kepada Maliki. Ya imam hadis mana mau? Ya, kamu kata jadi tok sanad hadis kepada wanyo dengan jumlah sedikit, maka dia ke ahli sanad atau sanad yang ahli. Kamu kata patut ke sanad yang ahli kerana dengan jumlah sedikit sampai kepada sahabat kepada imam hadis. Ya, kamu kata hanya yang keduanya gekut ahli nisbi ke, ahli nisbah. Kerana nisbah kepada imam. Jadi dengan jumlah sedikit perawinya kok kepada imam hadis. Dengan jumlah sedikit perawinya kok kepada imam hadis. Walaupun sanadnya menyuruh kepada Nabi lebih elok. Ada ahli nisbahnya, ahli sanadnya, sanad yang ahlinya kau kepada Nabi benar. Kalau ni alasan ni, okey betul ada benar. Pakon kebunan sanad ahli dan 50 alasan. Pertama alasan ni kerana tuang lagi yang pembahagian kebun. Kedua kerana dekat dengan imam hadis, yang pembahagian yang terkurah mana? Yang kedua. Sedangkan yang kedua iaitu dekat kepada kitab hadis. Kitab hadis. Yang berarti pembahagian kedua. Yang uku tu, video uku. Yang alasan keput tu iaitu terdahulu wafat perawi. Yang pembahagian keput. Tambah tu yang kelima. Alasan kelima merupakan kebohongan sanad yang ahli. Kerana terdahulu mendengarnya perawi daripada gurunya. Hanya alasan yang kelima, iaitu pembahagian kelima ideliku tu. Maka 5 alasan kebohongan pakon gekun sanad yang ahli atau perawi yang tingkat tinggi atau perawi yang jumlahnya sedikit. Itu debat. Perawi yang sedikit iaitu perawi yang kok pada Nabi dengan jumlah sedikit kok pada Nabi. Yang pembahagian pertama. Sanad ahlinya sanad ni sampai kepada imam perawi hadis. Yang kecil sanad yang ahli. Kamu kata alasan kecil sanad ahli kerana dekat dengan imam perawi hadis.
Beda Bandung dengan jumlah sedikit sampai kepada Nabi. Itulah Ali. Ngangel dengar tu. Maka 50 ke bagi 50 ke bagi Ali no, atau sanad yang Ali ke bagi 50. Menyo alasan tu kepada Nabi, ya dengan jumlah sedikit sanadnya sampai kepada Nabi. Yang kedua, dan 50 pembagian. Menyo niat pegah berarti sanad sedikit pada Nabi, sanad dengan jumlah sedikit sampai pada Nabi, itulah Ali. Yang pembagian pertama. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.